Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 6, and first of all, we would like to introduce ourselves. Hello, my name is Chelsea Afia Munafati with class student number 10. Hello, my name is Nazur Rahman Putri with class study number 29. Hello, my name is Ulfali Rahayu with class study number 30. And hello, my name is Rahman Ashifa and my student number is 23. And we are here to present the cases we chose mainly about education, sexual harassment in educational environment. Kekerasan seksual di sekolah dan kampus di Indonesia telah menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan meningkat setiap tahunnya. Catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2023 mendokumentasikan bahwa kekerasan seksual di lembaga pendidikan mengalami peningkatan yang signifikan, dari 12 kasus menjadi 37 kasus. Bentuk kekerasan seksual yang dilaporkan meliputi pencabulan, percobaan perkosaan, pelecehan verbal, hingga kriminalisasi. Kasus-kasus ini tidak hanya terjadi di perguruan tinggi, tetapi juga di sekolah dasar dan menengah, menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi siswa dan mahasiswa. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dari pelecehan verbal hingga kekerasan fisik yang lebih parah. Sayangnya, banyak kasus yang tidak dilaporkan karena korban sering merasa takut atau malu, atau bahkan khawatir akan stigma sosial yang mereka hadapi. Ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah ini dan pentingnya tindakan yang lebih tegas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Berdasarkan hasil survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi per Juli tahun 2023, terungkap bahwa angka tertinggi kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi, dengan 65 kasus yang tercatat. Sebagai perbandingannya adalah sekolah dasar hingga sekolah menengah, dengan kasus yang tercatat 28 hingga 22 kasus. Namun, yang menjadi perhatian utama dari temuan ini bukanlah jumlah kasus yang dilaporkan, melainkan betapa lemahnya pencegahan di institusi itu sendiri. Mari kita lihat pada cuplikan berikut. Kasus ini terjadi pada salah satu universitas ternama di Indonesia, yaitu Universitas Udayana, di mana seorang mahasiswi menjadi percobaan pemerkosaan 2 kali oleh teman seangkatannya. Kasus ini mendapat banyak sekali perhatian dari berbagai media sosial. Meskipun kasus ini telah ditangani oleh Satgas PPKS, korban belum melanjutkan proses hukum. Ini menunjukkan bahwa adanya kekhawatiran dan ketakutan dari pihak korban untuk melanjutkan proses ini ke ranah hukum. Hal ini mencerminkan betapa minimnya dukungan sistemik yang dapat mendukung korban untuk mencari keadilan melalui jalur hukum formal. Dampak dari kekerasan seksual tidak hanya dirasakan secara langsung oleh korban, tetapi juga berpengaruh pada lingkungan sekitarnya. Secara psikologis, korban dapat mengalami trauma mendalam yang bisa berlangsung hingga bertahun-tahun. Kondisi ini seringkali berujung pada depresi, kecemasan berlebihan, dan dalam beberapa kasus PTSD. Tidak hanya itu, kekerasan seksual dapat menghancurkan karir akademik korban. Banyak korban yang merasa tidak mampu lagi untuk fokus dalam belajar, sering absen, atau bahkan memutuskan untuk berhenti dari pendidikan mereka. Mereka juga kehilangan rasa percaya diri dan kemampuan untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. In the long term, this trauma can affect their social and professional relationships. Furthermore, an unsafe environment can create a domino effect where other students also feel threatened and uncomfortable. Di sini saya akan menjelaskan tentang saran dan rekomendasi yang bisa dilakukan. Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi masalah kekerasan seksual di bidang institusi pendidikan. Yang pertama, setiap institusi harus memiliki kebijakan yang jelas dan juga tegas dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Kebijakan ini harus mencakup protokol pelaporan yang mudah diakses oleh korban dan juga saksi yang jelas bagi para pelaku. Yang kedua, penting untuk menyediakan layanan konseling yang mudah diakses oleh korban secara gratis dan anonimus,
sehingga mereka bisa merasakan aman dalam mencari kebantuan. Kampanye kesadaran juga lebih digencarkan, tidak hanya di antara siswa dan mahasiswa, tetapi juga di kalangan tenaga pendidik seperti staf, orang tua, juga guru. Penting bagi semua pihak untuk memahami apa itu kekerasan seksual, bagaimana pencegahannya, dan bagaimana mendukung para korban. Selain itu, pemerintah dan institusi pendidikan perlu berkolaborasi dalam menguatkan regulasi dan juga memastikan bahwa Satgas PPKS atau lembaga serupa dapat menjalankan tugasnya dengan transparan dan akuntabel. Hanya dengan pendekatan komprehensif inilah kita bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih aman dan juga nyaman bagi semua pihak. So that's all our explanation and presentation about our case about sexual harassment in educational environment. Thank you for watching and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.